Halo Sobat itu, selamat datang kembali di channel aku di Mie Instan. Kali ini kita akan membahas lagi tentang PC guys ya. Nah, ini adalah PC aku rakit di konten saya sebelumnya. Itu ada dua konten, yaitu merakit PC dan komponen bekas, kemudian main game dengan Windows 7 dan Windows 10. Ternyata Windows 10 lebih perfect untuk bermain game. Kalau Windows 7 sudah banyak game yang udah bisa diinstal ya guys ya. Nah, kita tidak bahas itu, kita bahas sekarang adalah tentang VGA ini guys. Jadi nanti saya akan tes di gaming. VGA ini adalah VGA mereknya Furion GTX 750 2GB guys. Nah, ini salah satu VGA yang sekarang itu masih banyak yang pakai, masih banyak yang beli. Kenapa? Karena banyaknya game-game kekinian itu yang masih bisa dimainkan di VGA ini guys. Termasuk itu Genshin Impact, PUBG Steam, Valorant, Apex Legends, Fortnite itu masih bisa kalian mainkan di VGA ini. Kemudian ada juga game-game emulator ya Android ya guys ya, kalian bisa main Free Fire masih oke, masih lancar di sini. Terus PUBG M masih bisa. Dan saya pernah coba live streaming, cukup lumayan bisa untuk dipakai live streaming ini, tapi main gamenya jangan main game berat. Kalau main game berat meledak VGA kalian. Kalau main game-game ringan masih bisa untuk pakai live streaming yang ini. Dan kali ini saya akan perpadukan dia GTX 750 2GB ini dengan sebuah prosesor ya. Namanya ini prosesor Core i5 3470 guys. Ini salah satu prosesor juga yang paling banyak dibeli ya di marketplace ya guys ya, karena ini salah satu prosesor yang cukup murah, harganya di kisaran 400-an. Sekarang tahun 2022 ini harganya sekitar 400.000 rupiah guys ya. Ini cukup murah untuk didapatkan bagi para beginner ya, bagi pemula yang mau merakit PC. Saran saya kalian bisa gunakan prosesor ini untuk bermain game. Tapi gamenya apa dulu? Nah, sini nanti kita lihat. Di sini saya akan padukan dengan GTX 750 2GB ya guys ya. Nah, kalau ini soal harga, sekarang ini harganya sudah sampai di kisaran 1,5 juta. Padahal guys ya, padahal nih guys, waktu sebelum naik-naiknya harga VGA, sebelum corona menyerang, ya ini VGA ini masih ada harga saya dapat 850.000. Tahun 2019 itu kalau nggak salah di awal-awal tahun, kalau bukan awal tuh pertengahan tahun ya, dia ada di harga 850.000 guys. Ini. Nah, ini kemudian saya beli di awal tahun 2020 itu harganya sudah naik di 1 juta. Nah, saya dapat juga ada di harga 980.000. Nah, itu aku beli. Nah, sekarang di tahun 2022 ini harganya langsung naik guys. Gila, aku cek kemarin itu harganya terakhir 1.400.000 lah, hampir 1.500.000-an untuk GTX 750 2GB. Untuk mereka kayak yang mau rakit PC low budget ya mungkin ya guys ya. Masih oke. Nah, sekarang kita akan perpadukan yang ini VGA GTX 750 2GB dengan prosesor generasi ketiga EV Bridge, yaitu 3470 ya guys ya. Ini juga salah satu prosesor idaman yang paling banyak dibeli. Ini juga sama ya. Tapi ini pun mereka dua adalah salah satu komponen yang low budget lah guys ya. Yang ya murah meriah lah gitu guys. Tapi yang penting bisa gaming lah. Nah, sekarang saya akan kombinasikan kedua ini dan kita akan bermain game triple A. Triple A. A-nya itu ada 3. Yang dimaksudkan game triple A ini salah satu game yang masuk kategori grafiknya terbaik. Terus performanya ya bagus, kemudian kualitas ya yes, pokoknya soal kualitas pasti terbaik lah kalau game triple A ini. Dan tentu saja itu membutuhkan PC dengan kemampuan high ya guys ya. Nah, sekarang kita coba dengan kemampuan low end seperti apa kelihatannya game-game tersebut. Dan salah satu contohnya ya gamenya game triple A ini seperti Cyberpunk dan Forza Horizon. Nah, itu sekelas God of War juga termasuk game triple A karena grafiknya yang wah. Oke, sekarang kita langsung pasang saja komponen ini dan kita melihat percobaan untuk bermain game triple A. Oke, di sini saya buka dulu prosesor saya yang lama. Di sini prosesornya aku pakai Core i5 3330 guys. Kita buka.
Oke guys, ini dia PC-nya sudah selesai. Nah, begini tampilannya. Oke, ini kabel apa sih? Tuh, sabar, ini menghalangi, sangat menghalangi wallpaper saya ya. Yelan, oke Yelan. Mohon maaf Yelan. Oke, jadi ini sudah selesai aku pasang semua komponen PC-nya, dan untuk itu sebelum kita main gamenya tentu saja kita lihat dulu speknya guys ya. Ini speknya. Pertama Core i5 3470, tentu saja bisa kalian lihat di Turbo Max 3.20 GHz. Max Turbo BIOS-nya sampai 3,60, RAM-nya 8 GB, Windows 10 64 bit. VGA-nya ini GTX 750 ya guys ya. GTX 750 ya guys ya. Oke. Sekarang langsung kita tes di gaming dulu nih guys. Kita tes di gaming di PC ini guys ya. Oke guys, di sini saya akan tes di gamingnya tanpa screen recording, karena kalau saya screen recording guys, itu kan menambah beban berat di PC-nya. Jadi sebaiknya saya screen recording. Karena sini saya hanya ingin menguji gaming di komponen PC ini, maka saya tidak screen recording. Kalau screen recording kan dia akan memperberat kemampuan PC-nya guys, mempersulit kemampuan PC-nya. Jadi di sini saya screen seperti ini saja. Oke, sebelum kita play tentunya kita ke option dulu. Aduh, kok galeri sih. Kita ke option dulu. Display setting, di graphic setting. Nah, di sini untuk modenya saya kasih medium semua, serba medium. Resolusi di 1080 ya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat semua settingan medium. Kita back. Kita langsung tes play offline saja. Arcade battle aja guys ya. Nah, silakan kalian nilai sendiri bagaimana tampilannya, lihat FPS-nya. Perhatikan FPS, ini kalian harus perhatikan ya guys ya. Penggunaan CPU, penggunaan RAM, dan penggunaan VGA-nya, FPS-nya hasilnya seperti ini, oke? Aduh. Di settingan medium dapatnya 40 fps ya guys ya. Oke, gimana penilaian kalian? Inilah penggunaannya. CPU tidak terlalu keras, penggunaan RAM juga tidak sampai 4 GB, dan FPS-nya cukup lumayan lah di 30. Tapi kalau kalian kasih turun di settingan low, mungkin masih bisa dapat di sekitaran 40 FPS ke atas guys. Oke, game berikutnya saya main Battlefield 5 guys ya. Masuk option dulu, lihat videonya. Aduh. Nah, di sini kita lihat dulu advance untuk oke, sini semua serba low ya guys. Sudah serba low. Dan apalagi basic ini kayak harus turunkan karena terlalu, kita main di 7. Kita play ini. Kita main rata kiri guys ya. Ini sudah agak lumayan ya. Kita langsung play aja. Oke, sekarang saya di in game ya. Baru kita main ski dulu di sini. Aku di in game sekarang.
Oke, game berikutnya saya main game Forza Horizon 5 guys. Kita enter untuk start the game. Kita masuk di option seperti biasa. Video, grafik. Resolusi di 1080. Grafik di sini serba low ya. Let's effect medium, low aja dulu. Nggak bisa diedit ya. Oke, sudah. Apakah ini bisa diturunkan? Oke guys, sekarang saya sudah di in gamenya, tapi saya belum di event gamenya guys ya. Masih ya, kita putar-putar dulu dalam. Nah ini dia. Silahkan kalian lihat tampilannya. Untuk settingan grafik low, resolusi di 7 berapa tadi? 760 ya. FPS-nya di sekitar 40 ke atas ya guys ya. Ya kadang-kadang turun ya guys ya. Coba kita pacu kecepatannya. Apakah FPS-nya nungging? Apakah FPS-nya turun ya guys ya? RAM juga di 80%-an. Terus FPS-nya mantap sih di 50-an. Sepertinya kita harus ikut event guys ya, biar melihat keluaran FPS-nya itu gimana, keluaran hasil gamingnya itu gimana. This is Scotty Tyler broadcasting to you live from a plane. This time we are doing everything we have got to superstar. But good. Pilot, come on the runway. Come on the runway. Touchdown! Go Team Motorcycle! Now it's a race horizon. Superstar driver versus Daredevil biker. Who you got? Oke, game berikutnya saya main Cyberpunk. Ini tampilnya aku kasih window weight ya guys ya. Kita masuk settingan dulu. Lihat grafik, video, grafik. Di sini grafik serba low semua kayaknya ya, serba low. Di resolusi 768 guys. Coba saya angkat sedikit ya. Soalnya di resolusi ini terasa sangat masih agak berat ya guys ya. Tunggu frame. Oke, continue saja. Oke guys, saya sudah in gamenya Cyberpunk 2077. Yang kalian bisa lihat di sini, saya sudah di pusat kotanya ya guys ya. FPS-nya benar-benar ngedrop di 20-an FPS, dan ini kalau mainnya sangat-sangat tidak nyaman guys. Boleh bilang ini sih kurang nyaman main di resolusi dan keadaan seperti ini. Kalau untuk game Cyberpunk sangat tidak recommended untuk VGA yang kita punya ini guys. Lord GTX 750 2GB ini tidak recommended untuk main game Cyberpunk. Bahkan di settingan low sekalipun, settingan rata kiri paling low spek ini guys. Kalian lihat FPS-nya dapat di 22 ya. Lihat wajah-wajah karakter mereka.
langsung Cyberpunk 2077 stop working katanya, fatality gitu nih. Ini ada crash terjadi, kalian bisa lihat langsung crash di Cyberpunknya, langsung error guys ya. Oke, kita skip game ini, memang ini tidak worth it untuk GTX 750. Sebenarnya tidak worth it untuk semuanya sih, termasuk prosesor, RAM yang cuma 8 GB, terus VGA nya yang cuma 2 GB, itu sudah tidak worth it untuk game Cyberpunk 2077. Nah, game berikutnya sih saya coba MotoGP 2022 guys. Kita masuk option dulu seperti biasa. Lihat bagian grafik tentu saja. Resolusi 1080 ya. Kualitas, nah sini saya kualitasnya saya kasih medium aja lah guys ya. Medium sini. Oke, semua serba medium. Cek ulang. Oke. Saya coba langsung rest ya. Kita quick mode saja. Di pit di sini karena banyak muatan, FPS-nya sampai drop ya. 15 sampai 16. Penggunaan prosesor langsung di ini guys ya, 100%. Just finished preparing the bike and the rider is ready to take to the track. Nah, di sini kalian bisa lihat penggunaan prosesor. Ya, ini penggunaan prosesor, bukan ya, ini penggunaan GPU-nya. Penggunaan prosesornya di 20%-an, terus RAM di 4 sampai 5 GB, dan ini FPS-nya guys ya. Kita resume pembalapan. Nah, di sini kalian bisa nilai sendiri hasil keluarannya guys ya. Lanjut aku main game PES 2021 guys. Seperti biasa sebelum play the game kita ke option dulu ya guys ya. Sistem settingnya ini guys. Grafik mana grafik? Video setting. Nah, sini semua serba medium ya guys ya. Aku rubah semua ke medium kecuali shadow-nya. Kasih low aja. Dan semua tuh low, ini low, medium aja lah. Pokoknya yang high dikasih low. Semua serba medium. Oke. Nah, di sini dia masuk di animasi openingnya guys ya. Biasanya sini agak sedikit ini, agak ngedrop FPS-nya di 30-an ya, tapi ya lumayan lancar jaya lah. Penggunaan CPU sudah ini 46%, GPU-nya di 100%. Wow. Penggunaan wattnya 27, terus FPS-nya di 19 ya. Memang karena muatan ini agak banyak di sini. Ya, aku kurang paham main bola guys ya. Mohon dimaklumi kalau ada. Iya, nice tuh. Wait. Atas cuk. Atas sana cuk. Aduh. Tapi kalau di sini lihat ini mulai lancar sini, lancar ini guys ya. Nggak ada, kecuali mungkin ada animasinya lagi kalau misalkan dia cetak. Waduh, gol anjir. Nah, sini kita lihat animasinya. Yep.
30 fps. Silakan kalian menilai sendiri permainan saya yang buruk. Berikutnya saya main game God of War, guys. Di sini God of War-nya agak error ya, guys ya. Di sini tulisannya versi not support. Jadi dia entah kenapa saya pas klik gamenya itu dia not support ya, guys ya. Dan di sini ada tulisannya nih. You need a last 3D 3G fitur level 11. Ini aku ndak tahu, aku mau cari solusinya juga. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah ada pemberitahuan seperti ini tentang gamenya, pada saat kita ingin mainkan, kita ingin paksa main tapi ada tulisan seperti itu, sebaiknya jangan dilanjutkan, guys ya. Karena memang dari gamenya sendiri itu menolak dengan spek PC yang aku pakai sekarang. Jadi sebaiknya jangan dipaksa. Walaupun mungkin dicarikan solusinya supaya bisa main, sebaiknya jangan, karena dari si gamenya sendiri menolak untuk mainkan, guys ya. Jadi untuk game God of War di sini error. Nah, gimana guys combo kedua komponen ini? VGA GTX 750 dengan prosesor generasi ketiga Core i5 3470. Nah, itu tadi saya sudah tes di gaming, saya tes di gaming berat. Jadi guys ya, jangan yang murah.